Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bilangan baku dan koefisien variasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bilangan baku. Misalkan terdapat sebuah sampel berukuran N dengan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, sedangkan rata-ratanya dinotasikan dengan X bar dan simpangan baku dinotasikan dengan S. Dari sini, kita dapat membentuk data baru Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn dengan rumus Zi sama dengan Xi dikurang X bar per S untuk I bernilai 1, 2, 3 sampai dengan N. Dengan Zi sama dengan bilangan baku, Xi sama dengan data frekuensi ke I, X bar sama dengan rata-rata hitung data kelompok, dan S sama dengan simpangan baku. Berdasarkan rumus tadi, bilangan yang diperoleh disebut bilangan Z. Variabel-variabel Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn mempunyai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Dalam penggunaannya, bilangan Z ini sering diubah menjadi distribusi baru atau disebut sebagai bilangan baku yang ditentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya X0 dan S0 dengan rumus Zi sama dengan X0 ditambah S0 dikali Xi dikurang X bar per S untuk I bernilai 1, 2, 3 sampai dengan N. Baiklah, untuk contoh bilangan baku adalah pada ujian akhir matematika, seorang siswa mendapatkan nilai 88 dengan rata-rata dan simpangan baku kelompoknya berturut-turut yaitu 76 dan 8. Nah, untuk ujian akhir IPA, siswa tersebut mendapatkan nilai 92 dengan rata-rata dan simpangan baku kelompoknya adalah 84 dan 12. Dalam mata pelajaran manakah siswa tersebut dapat mencapai kedudukan yang lebih baik? Nah, untuk menjawab masalah tersebut, kita dapat menggunakan bilangan Z. Untuk penyelesaian soal tersebut, dengan menggunakan rumus A, kita akan peroleh untuk matematika Z sama dengan 88 dikurang 76 per 8 sama dengan 1,5. Untuk IPA, Z-nya adalah 92 dikurang 84 per 12 sama dengan 0,67. Artinya, siswa tersebut mendapat 1,5 simpangan baku di atas nilai rata-rata matematikanya. Sedangkan untuk IPA, ia hanya mendapat 0,67 simpangan baku di atas nilai rata-rata IPA. Dengan demikian, siswa tersebut memperoleh kedudukan lebih tinggi dalam mata pelajaran matematika dibanding dalam mata pelajaran IPA. Jika kita menggunakan rumus B dengan rata-rata 100 dan simpangan baku 20, maka kita akan memperoleh untuk matematika Z-nya adalah 100 ditambah 20 dikali 88 dikurang 76 per 8 sama dengan 130. Untuk IPA, Z-nya adalah 100 ditambah 20 dikali 92 dikurang 84 per 12 sama dengan 113,4. Dengan cara ini, semakin jelas bahwa siswa tersebut lebih unggul dalam bidang matematika. Materi selanjutnya yaitu koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi ini tidak bergantung pada satuan yang digunakan, karenanya dapat dipakai untuk membandingkan variasi relatif beberapa kumpulan data dengan satuan yang berbeda. Nah, koefisien variasi ini berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungnya. Dalam pengertian, jika koefisien variasi semakin kecil, maka datanya semakin homogen. Sebaliknya, jika koefisien variasi semakin besar, maka datanya semakin heterogen. Selanjutnya, besarnya koefisien variasi dapat dinyatakan dengan koefisien variasi atau Kp
simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal dari besaran koefisien variasi yang udah kita bahas sebelumnya. Model lampu A rata-rata dapat dipakai selama 4.000 jam dengan simpangan baku 1.000 jam. Model lampu B rata-rata dapat dipakai selama 10.000 jam dengan simpangan baku 2.000 jam. Nah, contoh soal tersebut bisa kita selesaikan dengan rumus besaran koefisien variasi tadi. Untuk penyelesaiannya, dari soal tadi kita dapat mencari koefisien variasi dari kedua lampu. Dengan menggunakan rumus koefisien variasi, yaitu simpangan baku per rata-rata dikali 100%, kita dapat mencari kedua model lampu. Model lampu A yaitu 1000 per 4000 dikali 100% dengan kita dapatkan 25%. Sama aja dengan model lampu B. Kita dapatkan 2000 per 10.000 dikali 10% sama dengan 10%. Dengan demikian, kita mendapatkan model lampu B mempunyai masa pakai yang lebih seragam dibanding dengan model lampu A.